di mana kita masih bisa berkumpul siang hari ini. Kami sangat sukacita juga bisa melihat semua yang sudah hadir, dan pastinya kita terus bawa dalam doa bagi teman-teman dan juga keluarga yang mungkin sedang segera bergabung di sini bersama-sama dengan kita. Untuk itu, kami mohon agar supaya selama Pendeta Roy menyampaikan pekabarannya, masing-masing kita bisa terus mendoakan untuk pekabaran yang akan disampaikan. Dan juga pada siang hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan di chatroom, di mana kami sangat sukacita untuk melayani bagi mereka yang rindu untuk mendapatkan Bible Study lanjutan, ataupun juga untuk bersama-sama berdoa, dan bagi mereka yang memerlukan pelayanan counseling, dapat menghubungi di nomor telepon di WA 0896 0896 384 11655. 0896 384 11655. Untuk itu, kami juga menghimbau agar masing-masing kita sudah mempersiapkan selain hati, pastinya Alkitab. Agar supaya pada saat disampaikan semua firman-Nya, kita dapat bersama-sama melihat di Alkitab kita. Untuk itu, kita akan segera memulai Bible Study kita di siang hari ini. Boleh segera dengan Pendeta Roy Pitoy, kita akan memulai Bible Study kita siang hari ini. Baiklah, selamat siang saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera. Semoga saudara dalam keadaan yang baik-baik saja hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa berkumpul lagi melanjutkan pelajaran-pelajaran daripada firman Tuhan. Ini adalah waktu di mana kita tidak punya pegangan yang lain selain firman Tuhan. Lagu ini benar-benar nyata. In times like this, we need a savior. Ya, in times like this, we need an anchor. Ya, kita perlu seorang juru selamat, kita perlu jangkar, dan Yesuslah jangkar kita. Dan Yesus berkata, saudara-saudara, di dalam Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Saudara dengarkan, ya, kita akan mengalami badai di dalam kehidupan. Entah kita percaya kepada Tuhan atau tidak, saya dan saudara akan menghadapi badai di dalam kehidupan kita. Hujan, banjir, topan harus diharapkan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Namun yang menjadi perbedaan antara umat Tuhan atau bukan, saudara, ya, adalah saya dan saudara akan bertahan. Kita akan teguh berdiri di tengah-tengah badai kehidupan. Sementara orang yang tidak dapat bertahan di dalam badai kehidupan adalah orang yang mendengarkan perkataan daripada Tuhan Yesus yang ada di dalam firman-Nya, tetapi tidak menurut, tidak melakukan. Itu yang membuat perbedaan antara seorang yang bisa bertahan dalam keadaan seperti sekarang ini dan orang yang tidak dapat bertahan. Saudara, di presentasi yang terakhir ada pertanyaan, ya. Ada pertanyaan. Namun sayangnya kami tidak dapat seluruh pertanyaannya, kemudian sudah hilang, ya. Jadi bagi orang yang bertanya, kalau saudara ada di sini, silakan ketik sekarang pertanyaannya. Ya, kami tidak mau
sampai ada pertanyaan yang tidak di entertain, ya kalau ada. Kalau tidak, maka saya akan melanjutkan pembicaraan kita. Apakah yang harus diperbuat dalam keadaan seperti sekarang ini? Ya, saudara-saudara, kalau ada pertanyaan silakan, ya, sebelum saya akan melanjutkan. Kalau memang tidak ada, ya, saudara bisa SMS nanti di nomor yang sudah, WhatsApp di nomor yang sudah tertera di chat room kita. Silakan ditanya, kita akan jawab dalam sesi berikutnya. Baiklah, kita akan mulai. Sekali lagi kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus agar pelajaran yang kami akan pelajari saat ini tidak akan lalu begitu saja. Janji Tuhan, firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Setiap firman yang telah ditaburkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami tuntut janji-Mu ini, kami tuntut janji-Mu akan memberikan Roh Kudus kepada setiap orang yang meminta kepadamu. Kami sangat membutuhkan tuntunan Roh Kudus saat ini, agar kami boleh diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan, agar kami boleh menjadi tanah yang baik, yang akan menghasilkan berkali-kali lipat buah-buah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, di presentasi yang terakhir, kita membicarakan bahwa hukum sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara, oleh karena hukum adalah menjadi dasar dari setiap penghakiman. Dan kita sudah pelajari beberapa pelajaran bahwa penghakiman akan dilakukan oleh Tuhan menjelang kedatangannya yang kedua kali. Penghakiman harus dilakukan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali terjadi. Karena ketika Tuhan datang, Dia akan membawa upahnya kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kalau orang itu telah menghasilkan perbuatan yang baik, maka orang itu akan menerima upah yang Tuhan telah janjikan untuk memberikan kepadanya hidup yang kekal. Tapi kalau orang itu dalam kehidupannya tidak menghasilkan perbuatan yang baik, melawan perintah Tuhan, karena hukum Tuhan adalah dasar daripada penghakiman. Saya dan saudara diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Tetapi kita akan dihakimi, saudara-saudara, berdasarkan buah-buah daripada kehidupan kita nantinya. Ya, menerima kasih karunia Tuhan hanyalah langkah awal daripada mendapatkan keselamatan. Mari kita lihat di dalam Roma 6 ayat 22. Di dalam Roma 6 ayat 22, firman Tuhan memberikan satu proses yang lengkap tentang keselamatan. Ini penting untuk kita pahami, oleh sebab banyak orang yang tidak mengerti dengan baik hal ini, sehingga mereka mengatakan bahwa saya sudah percaya kepada Yesus, saya sudah menerima kasih karunia, saya selamat. Tidak peduli apapun yang saya perbuat. Ini suatu yang sangat mengganggu hati saya, karena saya tahu kebenarannya tidak seperti itu berdasarkan Alkitab, bukan karena saya tahu, saudara, tapi karena firman Tuhan yang katakan. Di dalam Roma 6 ayat 22, firman Tuhan berkata, tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Saudara dengarkan, di sini dibilang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Ya, ketika saya dan saudara dimerdekakan dari dosa, artinya apa? Artinya saya dan saudara sudah berpindah dari maut, karena upah dosa adalah maut atau kematian. Sekarang saya pindah ke dalam kasih karunia, ya, di dalam hidup yang kekal kalau kita terus tinggal di dalam kasih karunia. Dan kita ini disebut menjadi hamba Allah. Dimerdekakan dari dosa waktu saya dan saudara menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Tapi yang dimaksud dosa di sini adalah akibat dari dosa, dan dosa yang bisa dibilang adalah yang dikatakan ketika Tuhan memberikan perintah kepada manusia di dalam Kejadian 2 ayat 16-17,
Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu memakannya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara dengarkan, inilah yang dikatakan kita tidak lagi mati kalau kita menerima kasih karunia, kita sudah dimerdekakan dari dosa, ya, yang merupakan ancamannya adalah kematian. Tetapi saudara, Tuhan tahu bahwa kita akan jatuh bangun. Itu sebabnya sesudah kita mengalami ya kasih karunia, kita mendapatkan anugerah dari Tuhan, ya, kita dibenarkan. Ini istilah-istilah yang digunakan oleh Alkitab maupun para teolog, bahwa kita dimerdekakan dari dosa, kita lahir baru, ya, kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, dan kita disebut sudah dimerdekakan dari dosa. Ya, saudara-saudara. Dan setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, kita menjadi hamba Allah, menjadi hamba Kristus, maka kita memasuki proses yang berikutnya. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Ya, inilah yang disebut dengan pengudusan, penyucian. Saya dan saudara akan jatuh bangun dalam kehidupan rohani kita setiap hari. Tapi setiap hari kita perlu lahir baru, kita perlu hidup baru. Ketika saya dan saudara jatuh ke dalam dosa, kita harus bangkit, kita harus bangun, jangan pernah menyerah, dan kita akan terus mengalami penyucian sampai Yesus datang kedua kali. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Di sini ada 3 proses, ya saudara-saudara, tentang keselamatan. Jadi ketika seseorang berbicara mengenai keselamatan, kita harus perjelas yang di mana yang kamu maksud, ya. Apakah penyucian, apakah pembenaran atau kasih karunia, anugerah, atau penyucian, atau pemuliaan, ya. Pemuliaan adalah yang terakhir, yaitu ketika Yesus datang kedua kali, berdasarkan 1 Korintus 15, bahwa dalam sekejap mata kita akan diubahkan dari tubuh yang dapat mati menjadi tubuh yang tidak dapat mati. Dari tubuh yang fana diubah menjadi tubuh yang tidak akan lagi mati, saudara. Ya, itu akan terjadi, pemuliaan itu akan terjadi ketika Yesus datang kedua kali. Jadi kalau ditanya, apakah saya dan saudara sudah selamat? Tergantung. Saudara bicara keselamatan apa? Yang mana dari 3 ini? Apakah saudara bicara tentang anugerah? Ya, saya sudah selamat kalau kita bicara kasih karunia Tuhan atau anugerah. Waktu saya menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dan memberikan diri saya untuk dibaptis, maka saya sudah menerima kasih karunia Tuhan. Dan sejak saya dibaptis sampai hari ini, saya sedang mengalami proses penyucian. Nah, suatu saat dengan iman saya percaya berdasarkan firman Tuhan, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, maka saya akan mengalami pemuliaan. Tubuh saya yang berdosa sekarang akan diubahkan. Ya, saudara-saudara. Tapi saya mau katakan, yang diubahkan adalah tubuh yang berdosa yang dapat mati menjadi tidak dapat mati. Tetapi karakter saudara dan saya tidak akan diubahkan pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Kenapa saya mesti katakan ini? Karena banyak orang Kristen berpikir, ya selama saya di dunia ini saya tidak bisa mengalahkan emosi saya. Saya tidak bisa mengendalikan emosi saya. Saya tidak bisa mengendalikan kemarahan saya. Saya tidak bisa tidak membenci saudara-saudara yang membuat saya sakit hati. Saudara, sehingga banyak orang yang berpikir, ya sudah, nanti Yesus datang kedua kali, saya diubahkan. Karena saya percaya kepada dia. Saudara, itu adalah satu kesalahan. Kalau kita berpikir bahwa kita akan diubahkan waktu Yesus datang. Waktu Yesus datang, saya dan saudara, sebagaimana kita hidup, begitu kita akan hidup waktu Yesus datang. Kita tidak akan mengalami mujizat dalam merubah karakter, dalam sekejap kita bisa berubah dari yang tidak sabar jadi sabar. Tidak. Saudara, waktunya adalah sekarang. Waktunya adalah sekarang. Saya dan saudara harus jadi orang yang bijaksana. Ya, 5 gadis yang bijaksana. Jangan mau jadi yang bodoh. Sekaranglah waktunya untuk mempersiapkan diri kita. Dan setiap hari kita mengalami penyucian. Setiap hari. Setiap hari kita juga mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Jadi, saudara, kita harus mengerti dengan jelas. Ya, di dalam proses yang pertama, di dalam proses
keselamatan yang pertama, yaitu kasih karunia waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Di sini ada kerjasama, saudara. Ada kerjasama antara Tuhan dengan manusia, ya. Dan ini banyak ahli teologi yang anti dengan konsep ini, ya. Mereka mengatakan bahwa di dalam kasih karunia itu 100% perbuatan Allah, tidak ada respon atau tidak ada bagian dari manusia. Saya setuju bahwa kasih karunia itu adalah 100% perbuatan Allah. Karena kalau Yesus tidak mati di kayu salib buat saya dan saudara, maka tidak akan ada satu manusia pun seberapa suci dan saleh dan benarnya dia hidup, dia tidak akan bisa sampai ke surga dengan usaha terbaik manusia. Alkitab katakan, ya, kebenaran manusia yang terbaik itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Karena kita punya motif-motif yang tidak suci, yang tidak benar. Ya, motif-motif yang mementingkan diri, yang bukan berdasarkan kasih. Saudara, itu akan membuat kita tidak akan bisa selamat. Tidak ada seorang pun yang bisa menyucikan dirinya, ya, dan benar di hadapan Tuhan. Orang benar di hadapan Tuhan karena Yesus telah mati di kayu salib, saudara. 100% saya percaya itu. Tidak ada keraguan, Alkitab bilang. Tetapi yang saya maksud, saudara, adalah ketika Yesus mati di kayu salib, dia mati di sebelah kiri dan sebelah kanan ada dua orang. Ya, dua orang penjahat di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Ya, yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Pada awalnya, saudara-saudara, pada awalnya dua-dua orang ini, dua-dua pencuri ini, penjahat ini mengolok-ngolok Yesus. Lebih baik kita pergi saja ke sana, saudara. Ya, supaya kita lihat cerita ini bisa menjelaskan bagaimana proses keselamatan itu terjadi. Ya, saudaraku, di dalam Matius ini kita akan lihat, ya, di dalam buku Matius pasal yang ke-27. Di dalam Matius pasal yang ke-27 ataupun Lukas, kalau saudara mau bandingkan, ya, Lukas pasal 23, ya. Kita baca Lukas 23 ayat 32. Firman Tuhan berkata, dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat. Jadi bersama dengan Yesus ada dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ayat 34, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Saudara perhatikan, awalnya dua-dua menghujat Yesus, ya. Saudara, tetapi di dalam ayat 39 disebutkan hanya apa? Seorang. Sekarang hanya seorang. Ya, saudara-saudara, padahal ada dua orang, ya, yang dihukum. Nah, mungkin di dalam Lukas ini kita tidak lihat bahwa awalnya dua-dua yang menghujat, tapi mari kita pergi kepada Matius. Ya, di dalam Matius 27 versi yang paralel dengan cerita ini, ya, kita akan lihat bahwa dua-dua pencuri itu sebenarnya, ya, menghujat Tuhan Yesus. Di dalam Matius 27 ayat yang kita lihat di dalam ayat 44. Matius 27 ayat 44, firman Tuhan berkata, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia
mencelanya demikian juga. Jadi awalnya dua-dua mencela Yesus. Apa yang mereka celah, ya, di dalam ayat 43, ia menaruh harapannya pada Allah. Ini kata-kata dari orang yang menghujat Yesus. Lebih detail diberikan di dalam Matius dibandingkan dengan yang di Lukas. Disebutkan di sini. Demikian juga mulai ayat 41, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolokkan dia dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Jadi saudara, menurut Matius, dua-dua awalnya mencela Tuhan Yesus. Tetapi kemudian ada suatu yang terjadi. Ada suatu perubahan yang terjadi kepada salah seorang dari penyamun itu atau pencuri itu. Ya, saudara-saudara, apa yang terjadi kepada dia? Yang terjadi kepada dia bahwa yang satu itu akhirnya melihat bahwa Yesus punya karakter yang luar biasa. Di tengah-tengah penderitaan, Yesus berdoa kepada mereka yang menghina dia, yang mengolok-olok dia. Saudara bisa bayangkan bahwa Yesus sedang menderita. Dia kehausan, sangat tidak nyaman. Dia sangat kesakitan tentunya, saudara. Dia sedang dipaku, sedang di kayu salib. Tapi dia tidak mengeluarkan kata-kata makian sedikit pun, kata-kata keluhan sedikit pun. Ya, dia tetap bertahan dalam penderitaannya yang sangat luar biasa. Bukan cuma jasmani penderitaannya, saudara. Ya, yang lebih sakit daripada sakit gigi katanya adalah sakit hati. Bayangkan semua orang yang harusnya mendukung dia secara moral lari ketakutan, murid-muridnya, orang yang dekat dengan dia lari semuanya. Semuanya tidak mau, seperti tidak mau kenal dengan dia, saudara. Dan semuanya lari tercerai-berai. Dia tidak ada yang mendampingi dia. Dia sendirian. Dan dia diolok-olok. Ya, diolok oleh orang banyak. Kalau sekarang netizen yang menganiaya. Semua menyerang Tuhan Yesus, ya, di mana-mana, di semua media sosial. Saudara bayangkan, semua orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Dia mengalami penderitaan fisik, dia mengalami penderitaan mental, dia mengalami penderitaan sosial. Ya, saudara, tapi Yesus bertahan. Mengapa? Karena Yesus punya kekuatan rohani dengan Bapaknya. Ya, saudara, juga prajurit di dalam Lukas 23 ayat 26 sekarang saya baca, ya, juga prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat sekarang, ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ayat 40 ini suatu mujizat yang luar biasa terjadi menjelang kematian Yesus dan memberikan kesegaran kepada jiwanya. Tetapi yang seorang menegur dia. Awalnya dua-dua mengolok-olok Yesus. Tapi sekarang di dalam ayat 40, seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Apa yang dikatakan oleh penjahat ini? Dia bilang, kamu nggak takut kepada Tuhan? Ya, kita ini ya menerima hukuman yang sama dengan dia. Tapi saudara, lihat, ya, kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara dengarkan, ya, dengarkan. Ketika kasih karunia Tuhan ya menyentuh hati saya dan saudara, menyentuh hati orang yang berdosa seperti kita, ya, seperti saya dan saudara. Kita orang yang berdosa, ya, tapi ketika kasih karunia menyentuh saya dan saudara, apa yang terjadi? Kita akan membenci perbuatan-perbuatan kita yang sebelumnya. Dia bersama-sama dengan temannya
awalnya mengolok-olokkan Tuhan Yesus. Awalnya. Tapi sekarang ketika temannya melakukan hal yang sama, sekarang apa yang membuat perbedaan? Kasih karunia telah menyentuh hatinya. Sehingga dia bilang, tidakkah engkau takut? Kita ini memang layak dihukum. Seorang yang disentuh oleh kasih karunia tidak akan pernah membenarkan diri, saudaraku. Tidak akan pernah membenarkan diri. Sering saya dan saudara membenarkan diri oleh karena memang kita tidak benar. Jadi kita membutuhkan membenarkan diri. Tapi saudara, ketika saya dan saudara dijamah oleh kasih karunia Tuhan Yesus, maka kita tidak akan memilih untuk membenarkan diri kita. Kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Dengarkan apa yang dikatakan oleh si penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus. Dia ada di sebelah kanan Yesus sebenarnya. Kita memang selayaknya dihukum. Saudara, saya dan saudara memang selayaknya dihukum karena kita telah jatuh ke dalam dosa. Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23 katakan, sebab kita telah berdosa, ya, dan kita telah menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, yaitu kita harus dihukum. Ya, seharusnya saya dan saudara harus disalib, tapi Yesus menggantikan saya dan saudara supaya kita mempunyai kesempatan untuk hidup kekal. Jadi saudara, saya mau bilang, jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Jangan. Yesus mati buat saya dan saudara. Mengapa? Oleh karena kesalahan orang lain, kita harus menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Apa maksud saya katakan begitu? Seringkali saya dengar di gereja, saudara. Di gereja, bukan di dunia. Di gereja dikatakan ini, pendeta, kalau orang itu di surga, saya nggak akan ke surga. Kenapa dia katakan begitu? Karena dia tidak mau mengampuni saudaranya yang bersalah kepada dia. Dia tidak ada salah sebenarnya, tapi dia disakiti oleh orang di gereja yang sedang tidak sadar, sedang buta secara rohani, tidak bisa melihat bahwa perbuatan yang menghalangi orang untuk pergi ke surga. Iya. Tetapi kenapa? Karena kesalahan orang yang buta ini harus kita biarkan dan sia-siakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Jangan, saudara, jangan, sekali-kali jangan. Karena darah Yesus yang tercurah di kayu salib, tidak mungkin kita mengerti harganya. Sangat berharga, sangat tinggi nilainya. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan itu. Saudara dengarkan, ya, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan dari si penjahat ini. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara, dia tahu Yesus tidak bersalah karena dia melihat bagaimana karakter Yesus di dalam krisis terbesar dalam kehidupannya. Dia melihat Yesus tidak membalas, tidak mengumpat, tidak memaki, tidak sedikit pun mengeluh. Dia diyakinkan, disentuh oleh karakter Yesus yang luar biasa. Saudara dengarkan, di dalam krisis terbesar mungkin di dalam hidup saya dan saudara, ketika kita menghadapi COVID-19 ini, karakter kita yang sesungguhnya akan terlihat. Siapa kita yang sesungguhnya akan terlihat. Siapakah kita, apakah kita orang yang bijaksana, apakah kita orang yang bodoh, akan terlihat. Dan kita akan bisa sekarang merasakan berkat-berkat dari kemenangan-kemenangan dari setiap pencobaan di masa-masa yang lalu. Karena sekarang akan terlihat apakah kita ini orang yang membangun rumah di atas batu, atau kita adalah orang yang membangun rumah di atas pasir. Ini akan terlihat. Dan saudara, Tuhan Yesus memberikan suatu teladan kepada saya dan saudara, bahwa di tengah krisis terbesar dalam hidupnya, ketika dia sedang digantung di kayu salib, secara fisik menahan kesakitan yang luar biasa, secara mental juga dia tidak punya moral support. Semua orang yang diharapkan sekarang meninggalkan dia.
Dan saudaraku, secara sosial dia dibenci oleh seluruh dunia dalam tanda kutip, seluruh dunia yang ada pada saat itu. Dan bukan cuma orang yang ada di seluruh dunia, tapi malaikat-malaikat jahat yang jatuh ke dalam dosa, semuanya sedang menyaksikan. Dan ini bisa dibilang seluruh jagat raya sedang memandang. Saudara bayangkan umat-umat Tuhan yang hidup di dunia-dunia yang lain yang tidak jatuh ke dalam dosa. Mereka memandang dengan penuh perhatian ketika anak Allah sedang disalib. Karena ini suatu pemandangan yang sangat tidak biasa buat mereka, saudara. Mereka biasa melihat Michael itu Yesus Kristus disembah di surga. Sekarang dia tergantung di kayu salib demi menyelamatkan saya dan saudara. Ya, saudara, dengarkan. Lalu ia berkata di dalam ayat 42, Lukas 23, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara, dengarkan kata-kata yang disampaikan oleh si penjahat yang di sebelah kanannya. Ya, di dalam bahasa Indonesia hanya disebutkan Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang dalam kerajaanmu. Tetapi dalam bahasa aslinya, saudaraku, ada satu kata yang tidak disebutkan di sini. Yesus, Tuhan, ingatlah akan aku. Ya, orang ini menjelang kematiannya, dia mengakui Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Tuhan. Luar biasa, saudara. Waktu Yesus lahir, berusia 8 tahun, ya, 8 hari dibawa ke bait suci dan diakui inilah Mesias oleh orang yang sudah lama menanti-nantikan dia, ya, Nabiah yang sudah lama menanti-nantikan dia. Dan waktu dia lahir, ya, orang Majus dari timur datang, gembala di padang datang, mengakui dia sebagai Mesias, sebagai Raja. Sekarang, ketika dia mati, hal yang sama terjadi. Seorang penjahat, orang yang berdosa, mengakui Yesus sebagai Mesias hanya dengan melihat tingkah laku Yesus. Tidak perlu ada kata-kata yang keluar daripada dari mulut Yesus untuk meyakinkan dia adalah Mesias. Saudara, kata-kata kalah kuasanya dibandingkan dengan perbuatan. Makanya ada ekspresi bahasa Inggris yang mengatakan perbuatan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Orang Kristen seharusnya dilihat bukan dari apa yang dia bilang, tapi dari apa yang dia perbuat. Bukan klaim-klaim yang dia buat, ya, tapi apa yang dia lakukan. Karena kasih bukan hanya dikhotbahkan, yang paling penting gampang mengkhotbahkan kasih itu, tapi melakukan itu jauh lebih challenging, saudara. Ya, tapi Yesus telah membuktikan bahwa kata-katanya dia, kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau kamu dianiaya, disiksa, dibunuh, berdoa bagi orang yang menganiaya kamu. Yesus bukan cuma teori, Yesus melakukan apa yang dia katakan. Sebagaimana yang tadi saya kutip, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Ya, saudara, dengarkan. Dengarkan, kita tidak mungkin mampu melakukan semua yang dikatakan oleh firman Tuhan ini dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya saya dan saudara butuh kasih karunia. Dan orang ini dijamah, penjahat yang di sebelah kanan ini dijamah oleh kasih karunia Tuhan. Dengan luar biasanya dia percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhannya. Dia percaya. Dan sekarang dia katakan, Yesus, Tuhan, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Bayangkan iman daripada si penjahat ini. Kenapa saya katakan iman dari penjahat ini? Karena dia sedang akan mati. Dan dia lihat Yesus di sebelah kanannya juga akan mati. Mereka akan sama-sama mati. Tetapi dalam waktu yang singkat bertemu dengan Yesus, menjelang kematian, dia bisa diyakinkan, ya, kasih karunia Tuhan diberikan kepada dua-dua.
Tetapi yang satu tidak menerima, yang satu yang menerima. Dan dia yang menerima diyakinkan bahwa inilah Mesias yang mereka telah nanti-nantikan. Umat Allah orang Israel telah nantikan ribuan tahun lamanya. Dia diyakinkan dan dia nyatakan imannya di dalam perkataannya, Tuhan, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Bayangkan dia punya iman kepada seorang yang sedang ada di kayu salib, tergantung akan mati, tapi dia yakin dia si Mesias ini akan bangkit dan akan datang dalam kerajaannya sebagai Raja. Saudara, dengarkan ini iman yang luar biasa, yang dia telah dijamah oleh kasih karunia Tuhan. Nah, saudara, apakah Yesus mati cuma buat dia? Atau kepada temannya juga yang di sebelah kiri daripada Tuhan Yesus? Yesus mati untuk dua pencuri ini. Yesus mati. Dan Yesus ada tepat di tengah. Jaraknya sama. Di sebelah kiri maupun di sebelah kanan jaraknya sama. Tidak berbeda. Dan mereka sama-sama melihat apa yang dikatakan, apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Dua-dua. Tapi yang satu percaya, yang satu tidak percaya. Ini juga adalah, ini yang saya maksud tadi, bahwa keselamatan betul. Ya, Efesus 2 ayat 8 dan 9, saya yakini dengan segenap hati saya 100% benar. Ya, sebab kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Saudara, kasih karunia adalah apa yang Tuhan telah lakukan dengan mengirimkan anaknya yang tunggal mati di kayu salib supaya menjadi tebusan bagi saya dan saudara, untuk menebus saya dan saudara. Ya. Namun saudara, kalau saya dan saudara tidak menyambut kasih karunia dari Tuhan, sebagaimana pencuri ya yang tidak percaya kepada Yesus itu, dia tidak menyambut, apakah dia akan selamat? Tidak, saudaraku. Itu sebabnya keselamatan itu adalah kerjasama antara Tuhan dengan manusia. Nah, banyak yang tidak mau menerima ini. Tapi inilah faktanya, saudara. Saya mau bilang, bukan Tuhan tidak mampu selamatkan kita dengan 100% perbuatan Tuhan. Bukan, saudara. Tapi karena Tuhan telah memilih untuk memberikan kasih, memberikan kebebasan memilih kepada saya dan saudara. Karena Tuhan memilih untuk tidak memaksa. Karena Tuhan itu kasih. Kasih tidak bisa memaksa. Itu sebabnya harus ada bagian dari manusia untuk menerima kasih karunia itu. Kalau saya dan saudara tidak menerima kasih karunia itu, maka saya dan saudara tidak akan menerima kasih karunia itu. Ini yang dimaksud bahwa keselamatan, betul, keselamatan adalah oleh kasih karunia Tuhan. Namun, harus ada juga bagian daripada manusia untuk menerima itu. Yesus sudah mati, sudah disediakan 100% keselamatan dari Tuhan. Ya, tanpa kematian Yesus, kita tidak akan ada kesempatan untuk selamat. Tapi dengan matinya Yesus, keselamatan, kasih karunia itu sudah tersedia. Tapi saya dan saudara punya kebebasan memilih apakah menerimanya atau tidak. Jadi kalau kita tidak terima, maka kita tidak akan mendapatkan keselamatan. Iya, saudaraku, karena kebebasan memilih itu ada kepada saya dan saudara. Sesudah kita menerima kasih karunia, sekarang kita masuk ke dalam proses penyucian. Dan proses penyucian itu adalah jatuh bangun setiap hari. Tapi saudara, yang paling penting, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Kita disucikan setiap hari. Itulah sebabnya ada baptisan roh. Harus ada baptisan roh setiap hari. Karena kita akan jatuh bangun setiap hari, bahkan sesudah kita dibaptis oleh air. Kita akan jatuh bangun. Perjalanan iman kita akan terus. Tetapi yang paling penting di dalam proses penyucian ini, saudara, tren kita bukan menurun, tapi tren kita harus naik. Semakin hari semakin lebih baik, semakin dekat dengan Tuhan Yesus, semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Jangan kita trennya datar saja atau cenderung malah menurun. Waktu saya baru menerima Yesus, saya begitu bersemangat, saya rajin baca Alkitab, saya rajin berdoa, saya berdoa lama sekali, saya rajin melakukan pelayanan apa saja. Tetapi kemudian dalam perjalanan iman kita mulai menurun dan menurun. Jangan, saudara, berbahaya hal seperti itu. Ya, jadi
Saya harap ini jelas bahwa inilah konsep yang sebenarnya daripada keselamatan utuh. Ya, kemudian ketika Yesus datang kedua kali, kalau tren kita terus menanjak semakin seperti Yesus, ya, semakin seperti Dia, semakin rendah hati, karakter kita semakin seperti Yesus, dan kehidupan kita semakin benar, ya, saudara, dengan kasih karunia Tuhan, kita berusaha mengalahkan setiap dosa yang ada, ya, dengan bantuan Tuhan ini semua akan terjadi. Sudah dibuktikan dalam kehidupan Yesus. Yesus mampu menang, saudara, karena dia bergantung sepenuhnya kepada Bapaknya. Dia selalu berhubungan dengan intim. Ini rahasia daripada kemenangan Yesus dari setiap pencobaan yang datang dalam kehidupannya. Ini yang harus saya dan saudara tiru. Ini yang harus saya dan saudara lakukan setiap hari. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, ini yang harus kita lakukan. Ini kuncinya, ini rahasianya. Tidak ada jalan lain, saudara, buat saya dan saudara untuk bisa menang, untuk bisa melewati setiap krisis, setiap badai, setiap banjir, setiap badai dan topan, ya, hujan deras yang terjadi dalam kehidupan rohani saya dan saudara. Kita hanya bisa melewatinya dengan kasih karunia daripada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kata Yesus di dalam ayat 43, Lukas 23, ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, saudaraku, jaminan dari Yesus kepada orang ini, jaminan daripada Yesus kepada orang ini adalah, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga." Ya, saudara, saya mau menjelaskan sesuatu kepada kita semua di sini sekarang ini. Ya, apa yang saya perlu jelaskan? Di dalam ayat ini versi bahasa Indonesia, saudara perhatikan. Dikatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ya, ini suatu janji yang luar biasa kepada si penjahat yang bertobat di akhir daripada hidupnya, menjelang kematiannya. Ya, namun ayat ini ditafsirkan, mengajarkan bahwa orang ini sudah ada di surga, ya, pada hari itu juga, waktu dia mati. Ya, saudara-saudara, ada beberapa penjelasan tentang ayat ini. Mari kita ikuti penjelasannya seperti ini. Bahwa Yesus lebih dulu mati daripada penjahat-penjahat ini, ya, dan kematian dengan disalib adalah kematian yang paling menderita yang dirancang oleh kerajaan Roma untuk memberikan efek jerah kepada penjahat. Biasanya penjahat-penjahat kaliber yang dihukum dengan disalib. Cara lain untuk hukuman mati, tapi inilah cara yang paling kejam yang dirancang untuk membuat orang yang disalib untuk tidak segera mati, tapi dia akan mati menderita perlahan-lahan. Ya, jadi Yesus seharusnya belum mati. Ya, hanya saja karena beban dosa yang begitu besar mendesak dia mati sebelum waktunya. Makanya kalau kita baca cerita kematian Yesus, orang-orang heran. Waktu Jumat sore Yesus sudah mati. Ya, mereka kaget karena sebenarnya lama seseorang itu digantung di salib baru dia akan mati. Jadi jelas, ya, berdasarkan perhitungan hari di dalam Alkitab, ya, kematian Yesus itu terjadi sekitar jam 3 sore. Nah, berdasarkan perhitungan hari di dalam Alkitab, hari itu bukan jam 12 malam. Tetapi dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Ya, mari kita pergi ke dalam Kejadian 1 ayat 1. Di dalam Kejadian 1 ayat 1, firman Tuhan berkata, di dalam ayat 3, "Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama."
jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua di dalam ayat 8. Jadi saudara dengarkan, diulang-ulang, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Pergantiannya ketika matahari masuk ke dalam terbenam. Ya, jadi saudaraku, kalau jam 3 sore Yesus mati, berarti ini hari sudah hampir selesai. Sementara pencuri ya atau penjahat itu mereka belum mati. Ya, saudara-saudara, maka yang terjadi mereka belum ada di Firdaus pada hari itu juga. Ya, itu hari yang berikutnya kalau sudah lewat malam. Nah, apa yang saya mau katakan bahwa tidak benar bahwa pada hari itu juga ya si pencuri itu sudah bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Apa maksudnya Firdaus? Surga. Ya, Firdaus artinya surga. Nah, sekarang apakah Yesus sudah naik ke surga waktu dia bangkit? Tidak. Hari itu Yesus mati dan Yesus tidak bangkit. Dia sama seperti orang yang tidur dikubur. Ya, hari Minggu, hari pertama, pada minggu itu Yesus bangkit. Jadi Yesus belum ke surga dan selama 40 hari ya dia ada di atas bumi ini berulang-ulang menyatakan dirinya kepada murid-murid, kemudian dia naik ke surga. Sesudah 40 hari sejak dia mati baru dia naik ke surga. Jadi jelas tidak pada hari itu pencuri itu bertemu dengan Yesus di Firdaus. Ya, dan pencuri ini juga katakan bahwa ingatlah aku apabila engkau datang sebagai apa? Raja. Iya kan? Saudara, jadi apa maksudnya? Dia tahu bahwa Yesus akan bertemu dengan dia waktu Yesus datang pada kali yang kedua sebagai apa? Sebagai raja. Jadi saudaraku, jelas ayat ini tidak bahwa Yesus sudah bertemu dengan dia di dalam. Itu bagaimana kita menjelaskan ayat ini? Sederhana, saudara. Lembaga Alkitab Indonesia, ya saya yakin dengan tulus mereka ya, tapi inilah yang ada di dalam Alkitab kita. Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, koma, ya, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, seakan-akan hari itu. Tapi kalau kita pindahkan komanya, saudara, ya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau, hari ini juga, koma. Ya, sekarang kita pindahkan komanya sesudah kata juga. Maka bacanya akan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada harmoni langsung ke surga, ya, waktu dia mati. Datang pada kali yang kedua. Ya, saudara, saya harap ini jelas. Surga waktu Yesus datang kedua kali, tapi dia belum ada di surga sekarang ini. Nah, kenapa soal koma ini jadi bahasa asli, bahasa Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Greka, tidak ada punctuation atau titik koma, tidak ada, ya. Nah, yang menambahkan ini bahkan di dalam King James Version ya sama dengan yang ada di bahasa Indonesia. Mereka taruh komanya sesudah kata aku berkata kepadamu, koma, ya. Jadi pemahamannya seakan-akan pada hari itu juga mereka sudah bertemu dengan Tuhan atau penjahat itu sudah bertemu dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Tapi kita tahu bahwa itu tidak terjadi, saudara. Itu akan terjadi ketika dia datang lagi sebagai raja pada kali yang kedua. Nah, yang paling penting dari pelajaran kita pada saat ini adalah, saudara, apakah saya dan bertemu dengan Yesus? Apakah saya dan saudara sudah bertemu dengan Kristenan, ya, orang tua Kristen, nenek moyang Kristen,
namun mereka tidak pernah mengalami sukacita oleh kasih karunia. Mereka belum pernah bertemu dengan Yesus secara pribadi. Tapi penjahat ini, walaupun sepanjang hidupnya adalah bukan orang Kristen sejati, karena dia sudah terjebak ke dalam kejahatan, ke dalam dosa. Tapi di akhir hidupnya dia memanfaatkan, menggunakan kesempatan yang diberikan kepada dia. Ya, luar biasa tuntunan daripada kasih karunia Tuhan untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dia ada di sebelah kanan Yesus. Waktu Yesus anak Allah mati bagi saya dan saudara disaksikan oleh seluruh jagat raya. Saudara dengarkan, ya, Yesus tahu persis bahwa orang ini sebenarnya dalam hatinya jujur walaupun dia hidup di dalam dosa. Dia menderita dan dia ingin lepas dari jerat dosa, tapi dia tidak bisa. Dan Tuhan memberikan kesempatan yang luar biasa kepada dia, dan kesempatan itu tidak dia sia-siakan. Saudara dan saya juga punya kesempatan yang luar biasa, bahwa kita dilahirkan kenal Tuhan, kenal kekristenan. Ya, tapi saudara, pertanyaannya kembali, apakah kita sudah mengalami pertemuan dengan Yesus secara pribadi? Secara pribadi, bukan apa yang dikatakan oleh orang lain, bukan apa yang disaksikan oleh orang lain, tapi saya dan saudara secara pribadi sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Apakah kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus di kaki salib, di kayu salib? Saya dan saudara harus bertemu dengan Yesus. Kita harus ditarik kepada salib. Ya, tariklah aku ke salib. Syair lagu yang luar biasa. Ya, saudara, apakah kita dijamah oleh salib? Kalau saya dan saudara tidak lagi terjamah dengan kematian Yesus di kayu salib, ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah dalam kehidupan kerohanian kita. Dan bisa saja pada siang ini, Tuhan telah menuntun saudara untuk mau lagi datang kepada Dia. Saudara, dosalah yang memisahkan saya dengan saudara, dengan Tuhan kita yang sangat mengasihi kita. Ketidakpercayaan juga yang memisahkan saya dan saudara dengan kekasih kita yang sangat mengasihi kita ini. Saya mau sampaikan kepada saya dan kepada saudara, jangan biarkan juru selamat kita terus mengetuk di pintu hati kita. Jangan biarkan dia sudah lama mengetuk di sana. Lama nian, syair lagu itu mengatakan, lama nian ia nantikan engkau. Saudara, Yesus sedang berdiri di pintu hati saya dan saudara siang ini. Sekali lagi dengan sabar ia memohon kepada saya dan saudara untuk meninggalkan dosa. Dia tahu saya dan saudara tidak mampu untuk meninggalkan dosa dengan kekuatan kita sendiri. Tapi kalau kita percaya kepada Dia, Dia mampu untuk melepaskan saya dan saudara dari dosa. Bayangkan bahwa Tuhan sudah memikirkan pencuri di kayu salib ini. Saya tidak percaya bahwa ini terjadi secara kebetulan. Saya tidak percaya. Karena kita percaya Alkitab bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, apa yang baik dari disalib? Mungkin bagi pencuri ini sebelum melihat Yesus, hidupnya adalah satu hidup yang sia-sia, yang tidak berguna. Penyesalan kepada dirinya terjadi tentunya, tapi sudah tidak ada yang bisa dibuat. Dia sudah divonis harus mati, dan dia tidak punya pengharapan. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada dia satu kali lagi. Saudara, pada siang hari ini saya mau katakan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saya dan saudara satu kali lagi. Satu kali lagi untuk mencoba kebaikan Tuhan. Untuk mencoba kasih karunia Tuhan. Kenapa kita tidak mau mencoba sekali lagi? Dan Tuhan bukan hanya memberikan saya dan saudara kesempatan satu kali lagi. Dia memberikan kita kesempatan berkali-kali. Dia menanti saya dan saudara. Dia mau menolong saya dan saudara. Ya, tapi kita masih tidak mau. Pada saat ini, saudara, himbauan daripada
firman Tuhan adalah, apakah kita mau menolak kasih karunia Tuhan yang luar biasa ini? Apakah pedang, apakah penderitaan, apakah kelaparan, apakah ancaman kematian, apakah penguasa-penguasa di atas dunia ini, ya, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, akan memisahkan saya dengan saudara dari kasih Tuhan kita, Tuhan Yesus? Seharusnya tidak. Seharusnya tidak. Saudara, mari kita baca ayat ini di dalam Roma 8 sebagai penutup pada siang hari ini. Ayat yang saya sangat sukai, ya, Roma 8, saudara-saudara, mulai ayat 34-35. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini, ya, memberikan kepada kita kekuatan kala pencobaan di atas dunia ini. Ya, saya dan saudara ditakdirkan untuk menjadi pemenang. Jangan mau ada di pihak yang kalah. Kristus Yesus, ya. Siapakah, ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara dengarkan, pembela kita bukan pengacara yang paling top di atas dunia ini. Pembela kita adalah Yesus Kristus yang mati bagi saya dan saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Saudara-saudara, dengarkan, tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, saudara dengarkan, sebab aku yakin, Rasul Paulus memberikan kata-kata yang luar biasa. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara dengarkan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan kita yang luar biasa. Semoga ini menjadi doa dan harapan kita, bahwa tidak akan ada dosa apapun yang dapat memisahkan kita dari Tuhan kita. Dalam nama Yesus, mari kita berdoa untuk firman ini tertanam, dimeteraikan di dalam hati saya dan saudara. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sekali lagi kami menaikkan segala pujian dan syukur. Engkau sangat mengasihi orang berdosa. Engkau mengasihi pencuri yang mati di sebelah kanan. Engkau telah merancang agar dia bisa selamat. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami yang sering tidak percaya dengan kuasa kasih-Mu. Oh Tuhan, apapun dosa yang kami gumuli sekarang ini, kami tidak mampu untuk kalahkan Tuhan. Engkau tahu itu. Tolong kami, kasihani kami. Sering juga kami tidak percaya Tuhan. Ampuni kami. Tolong kami yang tidak percaya, yang kurang percaya ini. Kasihani kami. Bapa, jangan biarkan apapun menghalangi, memisahkan kami daripada kasih-Mu. Kasih-Mu begitu luar biasa kepada kami, Tuhan. Jangan biarkan kami menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan kepada kami. Jangan biarkan kami menyia-nyiakan kematian Tuhan Yesus bagi kami. Ajar kami untuk membenci dosa, untuk membenci-benci, untuk membenci tidak memaafkan, untuk membenci meninggikan diri, untuk membenci semua perbuatan yang mementingkan diri, yang tidak mengasihi. Oh Tuhan, kami tidak mampu. Kami tidak mampu. Engkau tahu itu. Oleh sebab itu, Tuhan mampukan kami. Tarik kami selalu datang dekat ke salib-Mu.
agar kami bisa melihat kemuliaan kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Dan kami bisa diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ajar kami selalu akan kasih-Mu setiap hari. Oh Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama berbakti, beribadah walaupun hanya secara online. Berkati semua yang langsung bersama-sama mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Berkati juga yang akan mendengarkan melalui rekaman. Dan Tuhan, kami terus berdoa untuk orang-orang yang menderita oleh karena COVID-19. Kasihani mereka, kuatkan iman mereka, jangan pernah biarkan mereka ragu akan kuasa dan kasih Tuhan. Dan tolonglah juga yang membutuhkan secara finansial. Ya Tuhan, gerakan orang-orang yang mampu dan gerakan kami juga ya Tuhan. Kami rela untuk menjadi saluran berkat Tuhan kepada siapapun dalam keadaan seperti ini. Biarlah kasih Tuhan boleh diwujudkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pendeta. Dan bagi mereka yang ingin mendapatkan rekaman dari sesi sebelumnya, karena hari ini adalah sesi ke-14, kami sudah ada rekamannya di YouTube, link ada tertulis. Bisa menghubungi juga di nomor yang sudah kami kirim di chat room. Untuk itu, terima kasih. Kita bersukacita, Yesus adalah pembela kita. Sampai ketemu lagi di hari Jumat jam 12 siang.